Anda masih ingatkah musibah 5 tahun lalu? Di mana salah satu dari 120 gunung berapi aktif yang ada di Indonesia tiba-tiba meletus. Gunung yang meletus itu adalah Gunung Sinabung. Sinabung mengejutkan para ilmuwan dan banyak orang karena setelah meletus tahun 2010 gunung berapi setinggi 2460 meter itu masih meletus secara sporadis, artinya tidak tentu, sewaktu-waktu bisa meletus lagi. Letusan awal saat itu menewaskan 17 orang dan mengubur desa-desa di Bekerah pada 2013 dan Sukameriah pada 2014. Warga 6 desa lainnya juga terpaksa meninggalkan rumah mereka. Banyak desa dan rumah-rumah serta perabotannya yang hancur ditinggalkan penduduk. Penampakan desa dua mati yang ditinggalkan itulah Gan yang sekarang nampak seperti desa hantu dan menyimpan histori betapa ganas dan bahayanya letusan Gunung Sinabung waktu itu. Ini dia beberapa penampakannya. Kendati tidak hancur oleh abu vulkanik, desa Sukanalu juga terpaksa dikosongkan karena tingginya potensi erupsi. Gunung Sinabung bisa meletus setiap saat tanpa peringatan. Puncak Sinabung menjulang dari balik jendela rumah penduduk di desa Simacem. Kondisi di desa-desa sekitar gunung api ini merekam detik-detik terakhir ketika kehidupan penduduk terhenti secara tiba-tiba menyusul letusan tahun 2010 silam. Penduduk tidak punya waktu untuk mengosongkan seisi rumah ketika evakuasi. Kebanyakan cuma membawa benda-benda berharga mudah dibawa saja yang ditinggalkan juga penampakannya jadi ngeri. Karena proses evakuasi yang berlangsung cepat para petugas evakuasi tidak mengizinkan pemilik rumah membawa serta perlengkapan elektronik di rumahnya. Salah satunya adalah tape recorder yang hangus di lumah tabu panas ini tertinggal dan terlupakan. Rongsokan mobil di desa Simacem ini menjadi saksi bisu keganasan letusan gunung pada saat itu. Itulah beberapa foto penampakan keadaan wilayah yang terkena letusan maupun dampak dari meletusnya Gunung Sinabung 5 tahun silam. Lebih dari 30.000 orang harus mengungsi setelah wilayah seluas 7 km sekitar Sinabung dinyatakan terlalu berbahaya dihuni. Dan saat ini, 6.200 orang masih tinggal di tempat penampungan sementara yang didirikan oleh Pemda atau tinggal dengan kerabat sambil menunggu direlokasikan ke permukiman baru. Mari kita doakan semoga semua para pengungsi ini bisa segera mendapatkan tempat relokasi yang baru. Semoga foto-foto di atas dapat memberikan hikmah kepada kita Gan. Memang betapapun canggihnya alat-alat teknologi sekarang tetap saja gerak-gerik alam tidak bisa diprediksi secara tepat, kita hanya bisa mengantisipasi dan menduga dua kejadian alam yang akan terjadi. Betapa alam bisa sangat berbahaya bagi kita jika kita tak peduli dan hanya merusaknya, tetapi juga alam bisa bersahabat jika kita memperlakukannya dengan baik Gan.